Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah mengklik video ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ridho Solihur Rahman selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah pengantar sistem informasi. Kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Naufal Zini Mubarok, saya sendiri Muhammad Rian Fakir Akbar, Dimas Diasya Fadila, dan Elsa Salsabila akan em, mendiskusikan terkait materi sistem pendukung keputusan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri. baik, materi pertama dasar dan konsep DSS. Yang pertama jenis-jenis keputusan Simon. Keputusan terprogram, berulang dan rutin serta memiliki prosedur yang pasti. Keputusan tidak terprogram, baru dan tidak terstruktur serta tidak ada metode yang jelas dalam menangani masalahnya. Tahapan pemecahan masalah. Yang pertama intelligence, mencari lingkungan untuk kondisi yang membutuhkan solusi. Yang kedua, desain, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Yang ketiga, choice, memilih tindakan dari tindakan yang tersedia. Yang keempat, review, menilai pilihan-pilihan masa lalu. Definisi DSS, sistem yang mendukung seseorang manajer, manajer tunggal atau sekelompok kecil manajer yang bekerja sebagai tim pemecahan masalah dalam penyelesaian masalah semi terstruktur dengan memberikan informasi atau membuat saran mengenai grafik keputusan. Konsep DSS. Gori dan Scott menciptakan fase DSS pada tahun 1971, sekitar 10 tahun setelah MIS menjadi populer. Jenis keputusan berdasarkan struktur masalah. Yang pertama, masalah terstruktur dapat diselesaikan dengan algoritma dan aturan keputusan. Yang kedua, masalah tidak terstruktur tidak memiliki struktur dalam fase Simon. Yang ketiga, masalah semi terstruktur memiliki fase terstruktur dan tidak terstruktur. DSS alter. Mengklasifikasikan DSS berdasarkan tingkat dukungan pemecahan masalah dari terendah hingga tertinggi, yaitu pengambilan elemen informasi, pengambilan file informasi, pembuatan laporan dari beberapa file, estimasi konsekuensi keputusan, mengusulkan keputusan, yang terakhir mengambil keputusan. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, selanjutnya itu DSS atau Decision Support System dan sistem kelompok. Menurut Kin dan Scott Morton, terdapat tiga tujuan utama DSS sendiri. Yang pertama, membantu dalam memecahkan masalah. Kedua, membantu manajer, namun tidak menggantikan peran manajer tersebut. Dan yang terakhir yaitu berkontribusi pada pengambilan keputusan yang efektif, namun tidak efisien. Karena DSS sendiri lebih menjurus ke pengambilan keputusan yang bersifat efektif. Nah, selanjutnya, eh, isi dari database dari sistem DSS sendiri digunakan oleh tiga perangkat lunak subsystem, yaitu yang pertama laporan penulis seperti special report, periodic report, COBOL atau ELI, dan sistem manajemen database. Yang selanjutnya itu model-model matematika seperti simulasi-simulasi dan bahasa pemodelan khusus. Dan yang terakhir yaitu groupware atau GDSS, Group Decision Support System. Seperti namanya, GDSS ini em, sistem komputer yang mendukung sekelompok orang untuk mencapai terpecahnya suatu masalah dengan sistem ini sebagai pembantu untuk menemukan keputusan yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti yang tertulis di sini, GDSS juga digunakan untuk pemecahan masalah. Bidang yang berkaitan dengan GDSS yaitu sistem pertemuan elektronik IMS, CSCW, sistem pendukung kelompok GSS, dan perangkat lunak grup. GDSS sendiri bertujuan agar untuk memecahkan masalah seperti meningkatkan komunikasi tim, peningkatan fokus diskusi, dan mengurangi adanya waktu yang terbuang. GDSS sendiri bisa seperti contohnya
Google Meet ataupun Zoom yang yang masif digunakan setelah adanya peristiwa pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2020. Selanjutnya itu pengaturan lingkungan GDSS. Yang pertama, pertukaran sinkron. Cirinya itu anggota bertemu pada waktu yang sama. Contohnya seperti rapat komite. Yang kedua, pertukaran asinkron. Cirinya anggota tidak bertemu pada waktu yang sama. Contohnya email. Karena pertemuannya itu dilakukan secara daring atau dalam jaringan maupun online. Yang terakhir, partisipasi yang lebih seimbang. Selanjutnya itu jenis GDSS. Boleh turun sedikit. Oke. Yang pertama, ruang pengambilan keputusan. Ini cirinya itu dan sifatnya em, biasanya digunakan oleh kelompok kecil dan harus bertemu secara tatap muka, secara langsung. Yang kedua, jaringan pembuat keputusan area lokal. Kelompok kecil namun bisa dilakukan secara daring pertemuan tersebut. Contohnya seperti dilakukan melalui jaringan LAN. Yang terakhir, yang ketiga, sesi legislatif, kelompok besar dan harus bertemu secara tatap muka. Dan yang terakhir, komunikasi yang dimediasi oleh komputer yang memungkinkan kelompok besar ataupun kelompok kecil dan dapat dilakukan secara daring. Seperti yang saya berikan contoh tadi, yaitu seperti aplikasi Zoom, sistem informasi Zoom, dan Google Meeting yang sekarang saat ini pasca COVID tetap secara masif digunakan di dunia. Yang selanjutnya itu perangkat lunak kelompok atau groupware. Terdapat banyak groupware di dunia, namun yang terkenal adalah namun yang salah satu yang terkenal adalah Lotus Notes. Lotus Notes dapat menjadikan banyak fungsi aplikasi digabungkan menjadi satu dalam satu aplikasi. Contohnya seperti fungsi-fungsi seperti email, fax, voice message, dan akses internet. Eh, Semua fungsi-fungsi tersebut dapat diakomodasi oleh satu aplikasi saja, yaitu Lotus Notes. Lotus Notes juga dapat mengelola data-data penting ke manajer. Dan oleh manajer tersebut dapat diolah data-data tersebut yang akan digunakan untuk produksi ataupun banyak halnya. Selanjutnya saya akan eh, mengoper ke teman saya. Baik, selanjutnya adalah kecerdasan buatan dan sistem pakar. Definisi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan aktivitas menyediakan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap cerdas jika dilakukan oleh manusia, merupakan inti dari pengembangan kecerdasan buatan. Bidang ini bertujuan menciptakan sistem yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri melalui algoritma dan pemrosesan data. Dalam konteks akademis, hal ini mencerminkan upaya untuk mereplikasi fungsi-fungsi kognitif manusia pada mesin melalui pendekatan indisipliner yang mencakup ilmu komputer, matematika, dan psikologi kognitif. Selanjutnya adalah sejarah dan bidang pada AI. Pada sejarah awalnya, istilah artificial intelligence atau AI pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956 dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan di Dartmouth College. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan AI sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Sejumlah ahli teori logika turut berkontribusi dalam perintisan AI, termasuk Herbert Simon yang berperan dalam pengembangan program AI pertama yang berorientasi pada simulasi progres berpikir manusia. Salah satu inovasi awal yang menonjol adalah pengembangan General Problem Solver atau GPS, yaitu program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan secara umum, menggunakan pendekatan logis dan sistematis. Pada 2 dekade terakhir, minat terhadap penelitian AI sempat mengalami penurunan karena sumber daya dan perhatian banyak dialihkan oleh pengembangan sistem informasi manajemen atau MIS dan sistem pendukung keputusan atau DSS yang dinilai lebih relevan dengan kebutuhan praktis di dunia bisnis dan pemerintahan pada masa itu. Selanjutnya adalah bidang-bidang dalam kecerdasan buatan. Yang pertama adalah pakar sistem.
Itu sistem yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli menggunakan basis pengetahuan dan aturan logika. Selanjutnya, bahasa alami atau natural language processing yang fokus pada kemampuan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara alami. Selanjutnya adalah machine learning atau sebidang AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerja tanpa pemrograman ulang secara eksplisit. Lalu selanjutnya adalah neural networks yang terinspirasi dari struktur otak manusia digunakan untuk pengenalan pola, klasifikasi, dan prediksi. Dan selanjutnya adalah robotika yang menggabungkan AI dengan perangkat keras untuk menciptakan mesin yang mampu melakukan tugas fisik secara mandiri. Dan berikutnya adalah perception system yang melibatkan pengolahan input sensorik seperti penglihatan dan pendengaran buatan untuk memahami lingkungan. Dan yang terakhir adalah kecerdasan buatan perangkat keras yang berkaitan dengan pengembangan perangkat keras khusus untuk mendukung dan mempercepat proses AI. Yang ketiga adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang mengkodekan pengetahuan para ahli manusia dalam bentuk aturan heuristik untuk menyelesaikan masalah dalam suatu domain tertentu, layaknya seorang pakar. Komponen sistem pakar sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama adalah antar muka pengguna, basis pengetahuan, mesin interferensi, mesin pengembangan. Untuk model sistem pakar sendiri terdiri dari interaksi antara pengguna, antarmuka, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Pengguna memberikan masalah atau data dan sistem untuk menghasilkan solusi berdasarkan inferensi terhadap aturan yang tersedia. Yang keempat, merupakan basis pengetahuan dan mesin inferensi. Basis pengetahuan sendiri adalah yang pertama berisi informasi penting terkait domain masalah. Yang kedua disusun dalam bentuk jaringan atau logika if then. Yang ketiga adalah terdiri dari bukti-bukti di bagian bawah dan kesimpulan atau tujuan di bagian atas. Dan yang terakhir adalah tujuan utama, yaitu menyimpan dan menyusun informasi agar dapat diakses oleh mesin. Hmm. Dua metode utama yang digunakan adalah penalaran maju dan penalaran terbalik. Untuk perbandingannya sendiri, pada penalaran maju dan penalaran terbalik adalah pada pendekatannya di penalaran maju berdasarkan data input awal, sementara pada penalaran terbalik berdasarkan tujuan atau hipotesis. Dan pada prosesnya, pada penalaran maju mulai dari fakta ke kesimpulan, sedangkan pada penalaran terbalik mulai dari tujuan ke data yang mendukung. Keunggulannya pada penalaran maju baik untuk eksplorasi masalah terbuka, sedangkan penalaran terbaik lebih cepat jika tujuan spesifik diketahui. Untuk kecocokannya sendiri, pada penalaran maju cocok untuk sistem diagnosis dan monitoring, sementara penalaran terbalik sistemnya cocok untuk konsultasi dengan pertanyaan langsung. Kelemahannya masing-masing adalah pada penalaran maju bisa berhenti tanpa mencapai tujuan, sedangkan penalaran terbalik tidak cocok jika tidak tahu apa yang ingin dicari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik dan teknologi pendukung AI. Yang pertama itu ada mesin pengembangan sistem pakar, ada prolog. Prolog itu dikenal sebagai bahas deskriptif atau descriptive language, yang berarti dengan diberikan serangkaian fakta-fakta dan aturan-aturan, prolog dengan menggunakan cara berpikir deduktif akan dapat menyelesaikan permasalahan suatu program. Prolog mempunyai mesin inference yang merupakan suatu proses berpikir logis mengenai informasi. Mesin inferensi mempunyai pencocok pola yang akan mengambil informasi yang telah disimpan atau diketahui dan kemudian mencocokkan jawaban atas pertanyaan. Satu fitur penting dari prolog adalah bahwa sehubungan mencari jawaban logis atas pertanyaan yang diajukan akan dapat berhubungan dengan banyak alternatif dan mencari semua kemungkinan daripada hanya satu solusi. Selanjutnya ada sel. Sel itu merupakan sistem pakar yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan sistem pakar oleh para knowledge
engineer atau bahkan seorang pakar dengan efisien. Dengan sistem ini diharapkan seorang knowledge engineer atau seorang pakar dapat dengan mudah mengembangkan sistem pakar dengan waktu dan biaya yang sangat murah. Sistem pakar ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu satu bagian pengembangan sistem pakar dan dua bagian konsultasi. Selanjutnya ada case-based reasoning atau CBR. Case-based reasoning adalah bentuk metode yang digunakan dalam melakukan sebuah perancangan sistem pakar dengan melakukan pengambilan keputusan dari kasus baru yang dijalankan berdasarkan solusi dari kasus sebelumnya. Konsep yang terdapat pada CBR adalah dengan menemukan sebuah ide yang akan digunakan dalam melakukan pengalaman yang telah terdokumentasi dalam menyelesaikan suatu masalah baru. Cara kerja case-based reasoning secara umum ada 4 langkah, yaitu yang pertama ada retrieve atau memperoleh kembali, ada reuse atau menggunakan kembali, ada revise atau meninjau kembali atau perbaikan, yang terakhir ada retain atau menyimpan. Kedua itu keunggulan dan kekurangan sistem pakar. Jadi keunggulan sistem pakar itu terdapat beberapa keunggulan sistem pakar yang dapat kita gunakan, yaitu untuk manajer ada pertimbangan lebih banyak alternatif, ada terapan logika tingkat tinggi, ada memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi aturan keputusan, ada logika yang konsisten. Untuk perusahaan, kinerja yang lebih baik dari tim manajemen dan mempertahankan sumber daya pengetahuan perusahaan. Selanjutnya ada kekurangan sistem pakar. Itu tidak dapat menegani pengetahuan yang tidak konsisten. Yang kedua, tidak dapat menerapkan penilaian atau intuisi. Yang ketiga, ada kunci sukses pengembangan ekspor sistem. Jadi kunci sukses dalam pengembangan ekspor sistem atau sistem pakar terletak pada beberapa aspek penting yang saling mendukung. Yang pertama itu koordinasikan pengembangan sistem pakar dengan perencanaan strategis. Yang kedua, mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan dengan jelas dan memahami domain masalah. Yang ketiga, berikan perhatian khusus pada kelayakan etika dan hukum dari sistem yang diusulkan. Yang keempat, memahami kekhawatiran dan harapan pengguna mengenai sistem. Yang terakhir, gunakan teknik manajemen yang dirancang untuk mempertahankan pengembangan. Selanjutnya ada jaringan syaraf, definisi, model biologis, dan evolusi. Jadi, jaringan syaraf itu merupakan model matematika dari otak manusia yang mensimulasikan cara neuron berinteraksi untuk memproses data dan belajar dari pengalaman. Dengan pendekatan bottom-up untuk merancang atau modeling intuisi manusia. Next slide. Selanjutnya itu ada neuron buatan dan perseptron multilapisan. Jadi neural network adalah konsep dalam kecerdasan buatan yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Khususnya bagaimana cara neuron dalam otak mampu bekerja dan berinteraksi. Pada dasarnya, neural network merupakan rangkaian dari unit pemrosesan yang dikenal sebagai neuron buatan. Multi-layer perceptron atau MLP adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan layer neuron. MLP digunakan untuk mempelajari pola-pola yang kompleks dan non-linear pada data input. MLP juga dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi, regresi, dan prediksi. Yang terakhir ada keterbatasan dan janji sistem berbasis pengetahuan. Jadi keterbatasan sistem berbasis pengetahuan yaitu sifat abstrak dari pengetahuan terkait memperoleh dan memanipulasi volume informasi atau data yang besar, dan keterbatasan teknik kognitif dan ilmiah lainnya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Saya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah bekerja sama dan berusaha untuk menyiapkan presentasi ini. Sekaligus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridho Solihur Rahman sebagai dosen pembimbing untuk mata kuliah pengantar sistem informasi. Mungkin sekian dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.